Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Slovenia Talsa dengan NIM 2002054, Prodi Keperawatan kelas 1B. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas IDK 2 saya mengenai sistem kemih. Berikut penjelasannya. Sistem kemih adalah sistem organ yang menyimpan, memproduksi, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Ada beberapa organ di dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam proses pembentukan urin, yaitu ginjal. Ada 2 buah ginjal di dalam tubuh, yaitu ginjal kanan dan kiri. Masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga. Ginjal berbentuk seperti kaca merah dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Di dalam ginjal, setidaknya ada 1 juta nefron yang berfungsi untuk menyaring darah dan mengubah limbah hasil penyaringan tersebut menjadi urin. Lanjut ke fungsi ginjal. Fungsi ginjal ada beberapa, yaitu 1. Mengeluarkan zat toksik yang tidak berguna bagi tubuh. 2. Menjaga keseimbangan cairan. 3. Menjaga keseimbangan asam dan basa. 4. Membentuk hormon eritropoietin yang berfungsi dalam proses pembentukan eritrosit atau eritrogenesis. 5. Membantu pembentukan vitamin D. 6. Mengatur tekanan darah. 2. Ureter. Ureter ini berbentuk tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kandung kemih. Pada orang dewasa, ureter memiliki panjang sekitar 25-30 cm. Terdapat 3 tempat penyempitan ureter, yakni 1. Penyempitan pada hilum renal, 2. Penyempitan pada tepi pelvis, 3. Penyempitan pada pintu masuk vesika urinaria. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Bentuknya yang elastis ini membuat kandung kemih bisa mengecil ketika tidak ada urin dan membesar jika terdapat urin. Setidaknya kandung kemih bisa menampung sekitar 400-600 ml urin. Dalam keadaan kosong, vesika urinaria mempunyai 4 buah dinding, yaitu 1. Fasius superior, berbentuk segitiga dengan basis atau dasar menghadap ke arah posterior. 2. Fasius inferior-lateral, ada 2 buah yang saling bertemu di bagian anterior membentuk sisi anterior yang bulat, dan di bagian inferior membentuk kolum vesicae. Identifikasi oleh diafragma urogenitalis. Fasius inferior lateral dan fasius superior bertemu di bagian ventral membentuk apex vesicae. 3. Uretra. Seperti ureter, uretra atau saluran kemih juga berbentuk tabung, namun hanya ada 1. Pada wanita, uretra memiliki ukuran sekitar 4 cm dengan tempat keluar urin berada di antara klitoris dan vagina. Sedangkan pada pria, panjang uretra sekitar 15-25 cm dengan tempat keluar urin berada di bagian ujung penis. Lanjut uretra pria. Uretra pria dimulai pada kolum vesicae. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis panjangnya 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari 1. Uretra prostatia, 2. Uretra membranosa, 3. Uretra cavernosa. Lanjut, seperti inilah bagian-bagian uretra wanita. Gambar yang pertama terdapat rahim, kandung kemih, labium minora, ovarium,
rektum, serviks, vagina, dan anus. Di gambar yang kedua terdapat klitoris, labium mayora, lubang uretra, vagina, labium minora, dan terakhir anus. Lanjut, kita akan membahas proses pembentukan urin. Pembentukan urin dimulai dari ginjal. Di ginjal ada 3 proses utama pembentukan urin, yaitu filtrasi, sekresi, dan reabsorpsi. Hasil dari ketiga proses inilah yang disebut dengan ekskresi atau pengeluaran ginjal dalam bentuk urin. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga proses pembentukan urin. 1. Filtrasi. Pada tahap ini, ginjal menerima aliran darah yang membawa air dan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh seperti urea. Kemudian nefron di dalam ginjal akan menyaring darah yang mengalir masuk ke dalam ginjal untuk membuang racun dan zat sisa metabolisme tubuh. 2. Reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses masuk ke tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali air dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti elektrolit, garam, dan protein. 3. Sekresi tubular. Pada tahap sekresi tubular, zat-zat tertentu dari pembuluh darah kapiler yang dibuang ke tubulus ginjal. Setelah ketiga tahapan ini selesai, terbentuklah urin. Dan lanjut, urin kemudian akan dialirkan dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Kandung kemih akan menampung urin yang dihasilkan dari ginjal. Setelah ditampung di kandung kemih, pada perubahan urin akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Sekian, terima kasih. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.